Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis pemilihan moda. Kita ingat kembali, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang analisis sebaran pergerakan, di mana kita menganalisis matriks asal tujuan dengan beberapa iterasi ya, sampai dengan faktor koreksi yang diharapkan. Nah, pada tahap perencanaan transportasi 4 tahap, kita juga akan memasuki tahap analisis pemilihan moda. Jadi model pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan menggunakan setiap moda. Baru-baru ini sebagai contoh adalah banyak sekali transportasi berbasis online yang menggeser penggunaan transportasi konvensional, misalnya taksi, Grab, kemudian angkutan kota dibandingkan dengan Gojek, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan suatu kajian melalui proses pemilihan moda ini, kita bisa mencari bagaimana proporsi kecenderungan orang memilih Gojek, bagaimana kecenderungan orang memilih Grab, dan lain sebagainya. Dalam model pemilihan moda, kita mengkalibrasikan model pemilihan moda pada tahun dasar dengan mengetahui peubah bebas yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut. Setelah dikalibrasi, model dapat digunakan untuk meramalkan pemilihan moda. Pemilihan moda juga mempertimbangkan pergerakan yang menggunakan lebih dari satu moda dalam perjalanan atau disebut sebagai multimoda. Nah, mungkin kalian sudah punya buku untuk pegangan ya, untuk bahan belajar di buku yang sudah saya fotokopikan. Itu ada di halaman 388. Nah, ini cukup banyak untuk pelajaran analisis pemilihan moda. Tentu saja kita tidak membahas secara detail untuk analisis pemilihan moda satu persatu, tapi memang nanti jika kalian ingin memperdalam tentang 4-step model ini, biasanya akan dibahas di tingkat lanjutan, bukan di S1 tapi di S2 ya. Sebelum kita menganjak di materi atau slide berikutnya, kita lihat dulu apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda adalah yang pertama, ciri pengguna jalan. Ciri pengguna jalan antara lain adalah adanya ketersediaan kendaraan pribadi, kepemilikan SIM, struktur anggota rumah tangga, pendapatan, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua adalah ciri pergerakan. Yang ketiga adalah ciri fasilitas moda transportasi. Dan yang keempat adalah ciri kota atau zona. Jadi faktor-faktor ini bisa digunakan untuk dasar, misalnya kita memperoleh data. Untuk survei misalnya disebarkan kuesioner, kemudian masing-masing dapat mengisi ya, ketersediaan mobil pribadinya berapa, kepemilikan SIM-nya berapa. Nah, itu adakah dia mempengaruhi pemilihan moda? Nah, kita bisa modelkan faktor-faktor ini dalam suatu pemodelan matematis nantinya. Selanjutnya, kita lihat untuk ciri pergerakan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk ciri pergerakan, perlu diperhatikan mengenai tujuan pergerakan, waktu terjadinya pergerakan, kemudian jarak perjalanan. Yang ketiga adalah ciri fasilitas moda transportasi. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori. Pertama, yaitu faktor kuantitatif, seperti
waktu perjalanan, waktu menunggu di tempat pemberhentian bis, waktu berjalan kaki ke tempat pemberhentian bis misalnya, waktu selama bergerak, dan lain sebagainya. Yang B adalah biaya transportasi, misalnya tarif angkutan umum, biaya mengeluarkan uang untuk membeli bensin, dan lain-lain. Kemudian adanya ketersediaan ruang dan tarif parkir. Faktor kedua bisa bersifat kualitatif, tapi cukup sukar menghitungnya, misalnya adalah kenyamanan dan keamanan, keandalan, keteraturan, dan lain-lain. Yang keempat, itu adalah ciri kota atau zona. Beberapa ciri yang dapat mempengaruhi pemilihan moda untuk ciri kota atau zona ini adalah jarak dari pusat kota dan kepadatan penduduk. Model pemilihan moda yang baik ini harus mempertimbangkan semua faktor-faktor yang sudah kita sebutkan tadi. Mudah dilihat bagaimana konsep biaya gabungan dapat juga digunakan untuk menyatakan beberapa faktor kuantitatif. Oke, kita lanjutkan. Penggunaan model pemilihan moda akan menghasilkan besarnya pergerakan setiap moda. Pada masa lalu, khususnya di Amerika Serikat, ciri pribadi sebagai hal yang penting dalam pemilihan moda, sehingga penggunaan model pemilihan moda dilakukan segera setelah tahapan bangkitan pergerakan. Jadi bukan analisis sebaran, tapi di sini ada juga analisis pemilihan moda yang dilakukan setelah melakukan analisis sebaran bangkitan pergerakan. Dalam hal ini, ciri pribadi yang berbeda-beda digunakan untuk memperkirakan pemilihan moda. Contohnya, kelompok yang berbeda dalam model analisis kategori. Maksudnya bagaimana? Karena tahap ini tidak dapat menjadi indikasi tujuan pergerakan, maka ciri pergerakan dan moda diabaikan dalam model ini. Pendekatan pemilihan moda juga berkaitan dengan beberapa hal, misalnya pendapatan, kepadatan pemukiman, kepemilikan kendaraan, angkutan umum, dan lain sebagainya sebagai indeks aksesibilitas, maksudnya kemudahan dalam kita melakukan pergerakan. Untuk pemilihan moda ini biasanya tepat untuk dipertimbangkan untuk perencanaan jangka pendek. Dalam jangka pendek, model ini sangat tepat misalnya khususnya jika angkutan umum yang tersedia di seluruh daerah kajian ini kemacetannya rendah. Akan tetapi model ini bisa juga sangat tidak peka terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan yang tidak banyak mempengaruhi dalam pemilihan moda. Memperbaiki fasilitas angkutan umum, membatasi ruang parkir, dan membangun jalan tol tidak berpengaruh pada jenis model pemilihan moda seperti ini. Yang selanjutnya adalah model pemilihan moda dengan pertukaran perjalanan. Bentuk pemilihan moda di negara Eropa didominasi oleh model sebaran pergerakan, sehingga model pemilihan moda digunakan setelah dilakukan tahapan pemodelan dengan tahapan pemodelan sebaran pergerakan. Pemilihan model pemilihan moda dengan setelah melakukan analisis sebaran pergerakan ini memiliki keuntungan karena mempertimbangkan ciri pergerakan dan adanya ketersediaan moda. Akan tetapi, dia akan lebih sulit untuk mempertimbangkan ciri pengguna jalan, karena pergerakan tersebut telah diagregasikan dalam bentuk matriks asal tujuan. Jadi, pada model pemilihan moda pertukaran perjalanan ini, keuntungannya adalah mempertimbangkan ciri pergerakan dan ketersediaan moda. Tapi kelemahannya, dasar teorinya lemah sehingga kemampuan peramalannya diragukan. Kemudian mengabaikan pengubah kepekaan kebijakan, misalnya tarif dan biaya parkir.
dan tidak dapat digunakan untuk memodelkan secara tepat batasan dan ciri moda yang tersedia bagi setiap individu dan rumah tangga. Nah, ini dia ada beberapa model pemilihan moda kaitannya dengan model yang lain. Sangat bervariasi, tergantung pada tujuan perencanaan transportasi. Kita lihat pada gambar yang ada di layar ini ya. GMS itu adalah analisis bangkitan pergerakan, tarikan dan bangkitan pergerakan, terus kemudian dilakukan pemilihan moda secara bersama-sama, kemudian baru dilakukan analisis sebaran pergerakan, kemudian yang A ini adalah pemilihan rute. Jenis kedua, yang pertama adalah bangkitan pergerakan, yang kedua adalah pemilihan moda, lalu selanjutnya adalah sebaran pergerakan, baru analisis pemilihan rute. Untuk jenis ketiga, di sini ada bangkitan pergerakan, kemudian sebaran pergerakan sampai dengan pemilihan moda dilakukan bersama-sama, baru pemilihan rute. Yang selanjutnya adalah bangkitan pergerakan, kemudian sebaran pergerakan, pemilihan moda, dan juga analisis pemilihan rute. Ya, ini yang umum dilakukan. Contohnya adalah misalnya dengan pendekatan 1, pemilihan moda dilakukan pada tahapan menghitung bangkitan pergerakan. Pergerakan angkutan umum dipisahkan dengan angkutan pribadi. Setiap moda dianalisis terpisah selama proses pemodelan. Asumsinya adalah peubah sosioekonomi sangat mempengaruhi proses pemilihan moda. Pendekatan kedua adalah pemilihan moda terjadi sebelum proses pemilihan rute, sehingga setiap moda dianggap bersaing dalam merebut penumpang. Pendekatan yang ketiga, yaitu tahapan bangkitan, tarikan pergerakan, dan pemilihan rute ikut menentukan dalam pemilihan moda. Pemilihan moda dapat diletakkan di mana saja antara tahapan bangkitan pergerakan dan pemilihan rute. Nah, pada pendekatan ini, persamaan matematis yang digunakan ini adalah dalam bentuk persamaan eksponensial, ya. Untuk pendekatan yang keempat, menggunakan kurva diversi, di mana persamaan regresi atau variasi pendekatan 3. Model ini selalu menggunakan nisbah atau selisih hambatan antara dua moda yang bersaing. Kita langsung saja ya, kita ke contoh soal. Jadi untuk pemilihan moda ini sebenarnya analisisnya memang menghasilkan suatu persamaan eksponensial. Jadi saya tidak akan mengeluarkan waktu ujian dan kalian paling tidak tahu definisi pemilihan moda dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut, ya. Paling tidak tahu tentang definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda. Dan untuk contoh soalnya nanti saya berikan, mungkin karena ini adalah menghasilkan persamaan eksponensial, kita kalian bisa cukup mengetahui saja ya. Kalau mau memperdalam nanti bisa untuk skripsi, tapi kalau sekarang saya hanya memperlihatkan saja, sekedar tahu saja ya. Karena fungsinya fungsi eksponensial, mungkin di matematika juga belum dapat. Ya, ini hanya untuk menambah wawasan saja ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Bisa dilihat di buku Ovyar Zetamin ya. Halaman, sebentar. Halamannya adalah terakhir, halaman
425 ya, ada contoh penerapan dengan ini. Ada satu model untuk pemilihan moda yang namanya model logit biner. Sebenarnya model pemilihan moda ini sangat banyak. Ada model logit biner, ada model diskret, kemudian ada model logit multinomial, dan lain sebagainya ya. Saya akan memberikan satu contoh model logit binomial yang nanti bisa juga dikembangkan menjadi model logit binomial selisih. Contoh soalnya adalah yang pertama, suatu survei pemilihan moda dilakukan pada beberapa koridor dengan berbagai zona asal dan tujuan yang dilayani oleh dua buah moda transportasi, yaitu ini bukan model ya, mobil dan bis. Terdapat 4 zona asal A, B, C, D dan 3 zona tujuan U, V, W, sehingga terdapat 12 pasangan antar zona. Beberapa data yang dikumpulkan dalam survei koridor tersebut adalah F1, waktu tempuh selama berada di kendaraan dalam satuan menit. F2, waktu menunggu dalam satuan menit. F3, biaya operasi kendaraan dalam satuan uang. F4, biaya terminal dalam satuan uang. Nilai waktu F1 sama dengan 2 satuan uang per menit. Nilai waktu F2 sama dengan 4 satuan uang per menit. Analisislah pemilihan moda mobil atau bis dari data-data tersebut dan data yang tertera dalam tabel. Nah ini data-data yang ada di dalam tabel ya. Di sini ada 12 data ya. Untuk ini adalah kota asal dan kota tujuannya ya. Ada tabel di halaman 426. Itu ada kota asal dan kota tujuan. Di sini saya langsung menggunakan ODPR AU, BU, CU, DU ya. Ini adalah pasangan kota asal dan kota tujuan, kota asal dan kota tujuannya. Kemudian yang ini adalah car. Untuk mobil, data-data tadi waktu tempuh, waktu menunggu, F2 waktu menunggu, F3 adalah biaya operasi kendaraan, F4 adalah biaya terminal dalam satuan uang ya. Di sini data-data diperoleh dari hasil survei. Begitu pula dengan yang BRT, di sini adalah bis BRT. F1 adalah waktu tempuh selama berada dalam kendaraan. Yang F2 adalah waktu menunggu. Yang F3 adalah biaya operasi kendaraan hasil dari survei BRT. Langkah pertama untuk memperoleh persamaan logit binomial ini adalah dengan pertama mencari proporsi menggunakan mobil ya. Ini proporsi menggunakan mobil dicari. Ini adalah yang proporsi menggunakan mobil ini adalah hasil dari survei. Ini juga hasil dari survei untuk proporsi penggunaan mobil, hasil dari survei. Kemudian proporsi menggunakan bis, ini adalah 1 dikurangi dengan 0,82 ya. Semuanya 1 dikurangi 0,84 dikurangi proporsi menggunakan mobil. P, BRT proporsi menggunakan bis adalah 1 dikurangi proporsi menggunakan mobil.
Kemudian yang selanjutnya adalah mencari biaya jalan raya atau X-CAR. X-CAR ini diperoleh dari rumus 2X1 ditambah 4X2 ditambah X3 ditambah X4 atau 2F1 ditambah 4F2 ditambah F3 ditambah F4. Yang untuk biaya jalan untuk menggunakan bis ini adalah di sini 2F1 ditambah 4F2 ditambah F3. Ini diperoleh dari nilai waktu X1 ini ya. 2 satuan uang per menit. Kemudian nilai waktu X2 ini adalah 4 satuan uang per menit. Jadi untuk tadi soalnya ini kan ada nilai waktu X1 2 satuan uang per menit, nilai waktu X2 4 satuan uang per menit, maka biaya untuk untuk jalan raya di sini untuk mobil adalah 2 dikalikan F1 ditambah 4 dikalikan F2 ditambah yang F3 dan F4 tidak ada perkaliannya. Kemudian untuk yang bis adalah 2F1 ditambah 4F2 ditambah F3. Nah, kemudian di sini dikurangi ini sudah adalah informasi operasi moda jalan untuk bis serta pemilihan persentase modanya ya. Ini pemilihan persentase moda untuk mobil, ini persentase pemilihan moda untuk bis. Ini kemudian biaya untuk jalan untuk mobil, ini biaya untuk bis. Kemudian kita bisa melanjutkan analisis di sini untuk model logit binomial ini dengan model logit binomial selisih ya. Jadi tabel yang sudah ada ini, kalau untuk model logit binomial bisa sampai sini ya. Kita sudah bisa memperoleh proporsi dengan mobil dan dengan bis. Kemudian dilanjutkan ke model logit binomial selisih. Di sini persamaan yang digunakan adalah persamaan logaritmik ya. Mungkin kalian juga belum dapat ya persamaan logaritmik yang seperti apa. Yaitu mengasumsikan Y sama dengan logaritma kali 1 min PI. Maka I dibagi PI. Nah ini menggunakan len ya. Nah, sebelumnya kita langkahnya setelah dapat X untuk CAR dan juga XBRT, di sini dikurangkan XBRT dikurangi X-CAR, dikurangkan semua. Kemudian ini dihitung log E PBRT per P-CAR ya untuk Y-nya. Dengan rumus ini ln J dibagi ln I ya. Ini dicari di sini. Dicari di sini untuk Y-nya. Kemudian setelah itu bisa dihitung untuk XI, YI-nya dikalikan, yaitu ini ya, min 3 dikalikan min 1,51 sekian, hasilnya ini 4,54549,042 dan XI kuadrat, 3 kuadrat. Kemudian dijumlahkan. Maka
dari sini kita dapat memperoleh nilai untuk persamaan regresi linear model binomial logit selisih hubungan antara Y yaitu logaritmik pemilihan proporsi pemilihan mobil dibagi dengan proporsi pemilihan bis ya, dengan X-nya adalah selisih antara biaya bis dikurangi dengan biaya mobil. Nah, di sini dapat diperoleh suatu model analisis regresi linear model binomial logit selisih ya, dari XY ini dibuat regresi linearnya yang ini ya, dibuat regresi linearnya diperoleh beta dan alfa. Nilainya min 0, sekian dan ini caranya memperoleh alfa betanya sama dengan yang di trip generation ya, dengan nilai X dan Y seperti ini. Untuk grafiknya tidak ada ya. Untuk grafiknya bisa dilihat di halaman 427 ya. Dengan menggunakan nilai alfa, ini adalah minus 1,6674121615 dan beta yaitu minus 0,0532. Persamaan model logit binomial selisih dapat dinyatakan dalam persamaan logaritmik atau persamaan eksponensial, yaitu di sini P itu adalah 1/1 ditambah E dipangkatkan min 1,6674 ditambah 0,0532 pangkat X B dikurangi X SAR ya. Ada di halaman 428, ini untuk model logit binomial selisih dengan grafik eksponensial, di mana di X-nya itu adalah selisih biaya, kemudian yang grafik Y itu adalah pemilihan modenya. Nah, kemudian di dalam grafik tersebut ya dapat dilihat bahwa 84% orang akan memilih moda bis, moda mobil ya, meskipun meskipun biaya mobil sama dengan biaya dari bis. Hal ini membuktikan bahwa mobil jauh lebih diminati daripada bis. Jika biaya untuk bis itu lebih mahal sebanyak 20 satuan uang daripada biaya dari mobil, maka presentasi orang yang menggunakan jalan raya ini akan meningkat sebesar 94%. Jika operator bis ingin meningkatkan pangsa pasar menjadi 30%, operator bis harus sanggup melakukan pelayanan dan efisiensi biaya, sehingga biaya untuk perjalanan di bis ini lebih murah sebesar 16 satuan biaya dari biaya jalan raya bisnya ya. Selanjutnya, jika diharapkan pangsa pasar seimbang, maka kondisi ini akan dapat dicapai jika biaya dari mobil lebih mahal sebesar 31 satuan uang dibandingkan biaya dari bis. Ini untuk interpretasi data yang ada di sini untuk model logit binomial selisih. Ya, saya ulangi. Dalam soal yang sebelumnya, kita melakukan survei pemilihan moda yang dilakukan
pada beberapa koridor dengan berbagai zona asal dan zona tujuan ya. Zona asal itu adalah A, B, C, D. Zona tujuan itu adalah U, V, W, sehingga diperoleh ada 12 pasang ODPR ya, atau 12 pasangan antar zona. Kemudian dari hasil survei diperoleh hasil F1, F2, F3, dan F4, di mana F1 tadi adalah waktu tempuh selama berada di kendaraan, ini data hasil survei. F2 adalah waktu menunggu, F3 biaya operasional kendaraan, F4 adalah biaya terminal. Kemudian nilai waktu F1 adalah 2 satuan uang per menit, nilai waktu F2 adalah 4 satuan per menit. Kemudian proporsi menggunakan mobil ini diperoleh 0,82 dan seterusnya hasil dari survei. Proporsi menggunakan bis ini adalah hasil survei mobil dikurangi 1 dikurangi hasil survei mobil karena ini harus ketemu 1 ya. Kemudian untuk biaya menggunakan mobil di sini karena tadi diketahui adalah untuk nilai waktu F1 2 kali 2 satuan uang per menit, kemudian nilai waktu F2 adalah 4 satuan per menit. Di sini yang F1 dikalikan 2, F2 dikalikan 4, F3 dan F4-nya dikalikan 1-1. Kemudian begitu juga dengan XPRT, yang ini dikalikan 2, ini dikalikan 4, ini dikalikan 1-1. Kemudian untuk regresinya kita menggunakan X dan Y. X-nya adalah X bis dikurangi X mobil, Y-nya adalah logaritmik BRT dibagi KAR. Rumusnya ln dari PBRT dibagi ln dari PKAR. Untuk X dan Y untuk data regresi kita peroleh ini, kemudian kita peroleh nilai alfa dan beta, yaitu untuk 0,05 dan min 1,667. Nah, di sini kita sudah dapat memperoleh analisis regresi linear model binomial logit selisih. Kemudian kita bisa mengembangkan model tersebut menjadi persamaan model logit binomial selisih dalam persamaan eksponensial yang ada di buku Tamin halaman 428. Di sini menghasilkan grafik yang kurang lebih seperti ini. Nah, sekian untuk model analisis pemilihan moda. Ya, saya pahami bahwa ini mungkin kalau untuk kalian mungkin agak sulit ya, karena di sini memakai persamaan logaritmik. Nah, ini saya tujuannya untuk memperlihatkan perhitungan ini, memperlihatkan ini penggunaannya seperti apa, begitu ya. Tapi, saya tidak memaksakan kalian bisa memahami semua hitungan ini ya, karena memang di matematika pun mungkin belum diajarkan untuk persamaan eksponensial juga ya. Maka dari itu, yang perlu dipahami untuk analisis model pemilihan moda ini adalah kalian tahu definisinya, tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan juga tahu prosesnya. Seperti itu, kita ketemu lagi untuk pembahasan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi di kesempatan yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.